Tanaman adenium bisa menderita sakit dan stres apabila kondisi lingkungan tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Tanaman adenium bisa mengalami sakit dan stres apabila terdapat racun atau hama yang mengganggu pertumbuhannya. Stres pada adenium merupakan tanda ketidakmampuan tanaman adenium untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Gejala sakit dan stres pada adenium dapat terlihat jelas. Tanaman adenium akan memunculkan perubahan-perubahan seperti daun layu, daun menguning, batangnya empuk dan kisut, terdapat bercak hitam pada daun. Bahkan, adenium tidak mampu menumbuhkan daun baru, bunga, ataupun buahnya. Tanaman adenium yang mengalami stres, biasanya pertumbuhannya melambat, seolah-olah berhenti bertumbuh. Halo teman hobis, selamat datang di channel YouTube Trisuma. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma dengan selalu menonton video-video di channel ini. Mungkin sebagian teman-teman pernah mengalami dan menemukan salah satu tanaman adenium yang ditanam, tumbuh dengan sangat lambat dan susah menumbuhkan daun barunya. Bahkan pertumbuhannya jadi kerdil, yang tak sesuai dengan tanaman adenium lainnya yang tumbuh secara normal. Tanaman adenium yang pertumbuhannya terhambat, menjadi indikator jelas bahwa tanaman memiliki kesehatan yang kurang bagus. Tanaman adenium yang terhambat pertumbuhannya bisa disebabkan banyak hal, antara lain, kondisi lingkungan yang buruk, ketidakseimbangan nutrisi, atau adanya penyakit dan hama pengganggu. Bila media penanamannya masih cukup bagus dan sehat, atau media tanamnya masih belum terlalu lama, kurang dari 6 bulan. Cara penanganannya cukup mudah. Cukup pangkas semua daunnya sampai gundul. Periksa semua bagian tanaman, apakah ada tanda-tanda serangan hama atau penyakit. Apakah ada tanda, salah satu bagian tanaman ada yang membusuk, terutama di sekitar batang dan akar adenium. Bila tidak ada tanda serangan hama dan penyakit, hentikan penyiraman, gemburkan media tanamnya dengan memukul sisi pot bagian luar, dan simpan di tempat teduh yang terhindar dari sinar matahari dan guyuran hujan secara langsung. Semprotkan vitamin B1 setiap 2 hari sekali, sampai tumbuh daun baru. Tumbuhnya daun baru merupakan tanda akar adenium mulai normal bekerja kembali, dan mulai menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam. Jika terlihat pada akar atau batang adenium, menunjukkan tanda-tanda membusuk, maka segera cabut kembali dari potnya. Cuci bersih, lalu buang bagian akar yang busuk menggunakan pisau steril. Jangan ragu-ragu untuk memotong bagian akar yang busuk. Sedikit saja ada busuk yang masih tersisa, dapat membuat busuk meluas dan menjalar. Olesi luka akar dengan fungisida, dan biarkan lukanya mengering. Dan bila media penanamannya sudah lama belum diganti, sebaiknya cabut juga dari media tanamnya. Bersihkan adenium dengan air yang mengalir, terutama bagian akar, dari media tanam yang masih menempel sampai bersih. Lalu siapkan air bersih,
tambahkan fungisida dan zat pengatur tumbuh anti-stres. Zat pengatur tumbuh di sini saya memakai larutan vitamin B1. Dosisnya, 1 sendok teh fungisida, dan 1 sendok teh larutan vitamin B1, untuk 3 liter air. Fungisida untuk membunuh jamur, kuman dan bakteri yang menempel. Dan larutan vitamin B1, agar mengurangi stres dan mempercepat proses pemulihan adenium nantinya. Pada dasarnya tujuan dari pemberian larutan vitamin B1, untuk mempercepat pertumbuhan akar. Lalu rendam semua bagian tanaman adenium, terutama bagian akarnya. Proses perendaman minimal 1 jam. Kering anginkan di tempat teduh, antara 2 hari sampai 1 minggu. Didiamkan minimal 2 hari, untuk memastikan bila ada luka pada akar adenium, bisa benar-benar kering saat ditanam, dan tidak terjadi pembusukan akar di kemudian hari. Lingkungan penanaman adenium, meliputi area penanaman dan media penanamannya. Faktor yang bisa menyebabkan tanaman adenium stuck, dan lambat pertumbuhannya, bahkan bisa jadi kerdil, salah satu faktornya adalah kesehatan media penanaman. Media penanaman merupakan tempat akar adenium menyerap nutrisi dan makanan. Media tanam yang sehat, bukan hanya media tanam yang bebas dari hama dan penyakit saja. Tapi media tanam harus layak sebagai tempat adenium tumbuh dan menyerap nutrisi. Hindari penggunaan media tanam adenium yang sudah tidak layak, seperti media tanam yang sudah terlalu lama, media tanam yang padat dan becek, kurang porositasnya, pH media tanam yang asam, dan lain sebagainya. Tingkat keasaman atau pH media tanam, sangat berpengaruh pada pertumbuhan adenium. Tanaman adenium yang sehat, dengan kondisi lingkungan pertumbuhan yang baik, tidak akan terlalu rentan terhadap penyakit. Ketika tanaman adenium teman-teman, ternyata benar mengalami perlambatan pertumbuhan. Teman-teman perlu mengetahui penyebab masalahnya, agar tidak salah dalam penanganannya. Apalagi dengan menambahkan atau meningkatkan dosis pupuk, pada tanaman adenium yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Kelebihan pupuk atau overdosis, malah dapat menyebabkan tanaman adenium keracunan pupuk. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.